Memang kita ketahui bahwa Haruna Sumitro yang merupakan anggota Exco PSSI, baru saja memberikan komentar menohok bernada sindiran kepada para pendukung pelatih Timnas Indonesia saat ini Shin Tae-yong. Para pemuja ST, waktu dan tempat dipersilakan, ucap Haruna Sumitro saat ditemui di kantor PSSI, GBK Arena, Senayan Jakarta Pusat. Ternyata berita tersebut tidak 100% salah. Ternyata Shin Tae-yong hanya kehilangan pekerjaan untuk melatih Timnas Indonesia U23, dan digantikan oleh legenda Persib Bandung yakni Nova Arianto. Iwan Bule telah mengkonfirmasi bahwa Shin Tae-yong bakal dipersiapkan untuk fokus melatih Timnas Indonesia U20 pada ajang Piala Dunia U20 yang akan diadakan pada 20 Mei, 11 Juni 2023. PSSI telah berdiskusi dengan Shin Tae-yong di Bali di tengah-tengah pemusatan latihan Timnas Senior terkait penentuan pelatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 dan diputuskan bakal diambil dari asistennya yakni Nova Arianto. Nova Arianto akan tetap berada dalam pengawasan langsung dari Shin Tae-yong, dan bakal memimpin anak asuhnya di SEA Games yang akan dilaksanakan di Kamboja tanggal 5 hingga 17 Mei 2023 mendatang. Beberapa waktu lalu, kami berdiskusi dengan Shin Tae-yong di Bali, ujar Ketua PSSI, Muhammad Iriawan dikutip dari laman resmi PSSI. Dia akan menunjuk asistennya yakni Nova Arianto, namun ST meyakinkan bahwa penggantinya tersebut tetap berada di bawah kendali dia, kata pria yang karib dipanggil Iwan Bule itu. Sejak bergabung bersama tim kepelatihan Timnas Indonesia, Nova Arianto selalu mendampingi Shin Tae-yong ketika melatih Timnas pada beberapa kelompok umur. Nova Arianto menjadi satu dari sedikit pelatih lokal yang awet menjadi bagian tim kepelatihan Timnas Indonesia sejak 2019. Dia bisa dikatakan merupakan tangan kanan Shin Tae-yong yang telah melatih sejak tahun 2020. Tentunya itu menjadi hal baik untuk Timnas Indonesia kelompok umur, pasalnya Shin Tae-yong tidak mungkin mempersiapkan dua Timnas dalam waktu bersamaan. Pasalnya perbedaan tanggal perhelatan yakni SEA Games dan Piala Dunia U20 bakal membuat PSSI dan Shin Tae-yong mengambang keputusan tersebut. Timnas Indonesia bisa tampil gemilang di Piala Asia 2023 dengan sejumlah pertimbangan. Timnas Indonesia berhasil menembus Piala Asia 2023 usai lolos sebagai salah satu runner-up grup terbaik pada babak kualifikasi yang digelar tahun lalu. Keberhasilan ini pun menjadi catatan manis tersendiri, di mana Timnas Indonesia akan kembali ke ajang 4 tahunan itu untuk pertama kalinya sejak 2007 silam. Dengan begitu paling tidak ada beberapa alasan Timnas Indonesia bisa tampil bagus di Piala Asia 2023. Tak ada yang menampik betapa pentingnya peran para pemain naturalisasi. Hal ini ditunjukkan Jordi Amat dan Mark Klok pada Piala AFF 2022 lalu. Di Piala Asia 2023 nanti, Timnas Indonesia akan mendapat tambahan pemain naturalisasi lagi pada diri Sandy Walsh dan Shane Patinama serta Elkan Bagot yang akan menambah kekuatan untuk menghadapi lawan-lawan berat di level Asia. Di Piala AFF 2022 lalu, Timnas Indonesia memang melakoni persiapan cukup panjang. Tapi adanya kendala pemain yang absen dan tak adanya uji coba membuat persiapan ini pun tak cukup matang. Karena Piala Asia 2023 akan digelar pada Juni nanti, maka Timnas Indonesia punya waktu untuk beruji coba sembari melakukan persiapan jauh lebih matang. Di Piala AFF 2022 lalu, kompetisi domestik seperti Liga masih bergulir, sehingga pemain seperti Sandy Walsh dan Elkan Bagot tak bisa bergabung. Mengingat Piala Asia 2023 akan digelar di pertengahan tahun atau saat kompetisi usai, maka kedua pemain itu dan Shane Patinama yang hampir menjadi WNI bisa bergabung dan membela Timnas Indonesia. Di Piala AFF 2022 lalu, selain tak adanya pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Elkan Bagot, komposisi pemain lokal Timnas Indonesia terbilang tak lengkap dengan absennya Dimas Drajat. Tapi di Piala Asia 2023 nanti, Dimas Drajat kemungkinan besar akan disertakan dan tampil untuk memimpin lini serang Timnas Indonesia. Di Piala AFF 2022 lalu, Jordi Amat baru melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia, alias belum beradaptasi dengan para pemain lainnya serta taktik Shin Tae-yong.
Tapi di Piala Asia 2023 nanti, para pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama akan bisa memiliki waktu panjang untuk nyetel dengan skuad dan taktik Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo mengatakan Timnas Indonesia sebagai tim yang paling berisik di Piala AFF 2022. Anggapan itu muncul setelah Park Hang-seo bersua Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal Piala AFF 2022. Saat itu, Shin Tae-yong beberapa kali melemparkan ciwar ke Vietnam dan Park Hang-seo. Shin Tae-yong mengatakan level Vietnam dan Timnas Indonesia setara. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengkritik wasit karena gagal mengawasi pergerakan fullback kiri Vietnam, Doan Van Hau, yang dikenal licik dan kasar. Pada akhirnya, Park Hang-seo berhasil membungkam Shin Tae-yong setelah Vietnam menang 2-0 atas Timnas Indonesia di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Hasil itu yang akhirnya membuat Vietnam lolos ke final Piala AFF 2022 untuk menghadapi Thailand pada 13 dan 16 Januari 2022. Sebagian besar tim mengatakan gaya permainan kami kasar. Namun, cuma ada satu tim yang berbicara banyak soal kami, kata Park Hang-seo. Indonesia merupakan tim yang paling banyak bicara soal gaya permainan keras kami. Seharusnya mereka harus belajar lebih banyak dulu. Sepak bola merupakan olahraga fisik dan kami tak setuju jika disebut sengaja bertindak kasar untuk melukai lawan, tegas pelatih 65 tahun ini. Park Hang-seo boleh jumawa di hadapan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Sebab, semenjak membesut Vietnam pada 2017, skuad asuhannya tak pernah kalah dari Timnas Indonesia. Pertemuan pertama tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang berlangsung di Bali pada Oktober 2019. Bermain di Stadion Dipta Gianyar, Timnas Indonesia asuhan Simon McManamy kalah 1-3. Kemudian, pertemuan selanjutnya terjadi di SEA Games 2019. Baik di fase grup maupun final, Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri kalah 1-2 dan 0-3 dari Vietnam racikan Park Hang-seo. Bagaimana dengan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kontra Vietnam era Shin Tae-yong menderita 2 imbang dan 3 kalah? Ironisnya dalam 5 pertemuan itu, Shin Tae-yong gagal membawa skuad asuhannya membobol gawang Vietnam. Timnas Indonesia sudah gagal di Piala AFF 2022. Alih-alih juara, langkah tim asuhan Shin Tae-yong dihentikan Vietnam di semifinal. Mereka kalah agregat 0-2. Hasil ini terbilang mengecewakan. Meski ada suara-suara yang menginginkan supaya Shin Tae-yong keluar, Ketua PSSI, Muhammad Iriawan mengisyaratkan bahwa posisi pelatih asal Korea Selatan itu tetap aman. Saya sudah meyakinkan beliau bahwa ini belum berakhir.